saya Indrita Pratiwi dari 11 Keperawatan. Di sini saya akan bertanya-tanya dengan Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Lejar Supindah. Siapa Supindah? Iya. Bidan praktek ya, Bu? Ya, bidan praktek mandiri. Sama profesinya itu sebagai bidan. Iya. Yang pertama, Ibu lulusan dari universitas mana, Bu? Saya dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Oh iya. Ya, lulusan D4. D4. Ya. Sudah berapa lama Ibu menjadi bidan? Sejak tahun 2005. 2005. Ya. Oh iya. Mengapa Ibu memilih menjadi bidan, Bu? Ya, itu adalah cita-cita sejak saya kecil. Ya. Dan kebetulan orang tua mendukung, ya terlaksana akhirnya. Terus resiko apa yang Ibu pernah alami saat menangani pasien? Ya, risiko yang bagaimana ini? Ya, risiko resiko untuk pasiennya atau risiko untuk ya, untuk profesinya untuk atau profesinya. dalam penanganannya? Oh, dalam penanganannya gimana, Bu? Gini, kita sebagai seorang bidan itu pasti memberikan pelayanan, yaitu tentang masalah kebidanan gitu, dari ibu itu dari bayi ya, bayi menjadi anak, menjadi remaja, menjadi seorang pemuda, menjadi perempuan dewasa, laki-laki dewasa, dan menjadi seorang wanita dewasa, menjadi seorang pasangan pasutri, dan mereka hamil dan akhirnya mempunyai anak, kembali lagi untuk memberikan pelayanan kepada sampai orang itu menjadi tua, itu masih termasuk tanggung jawab kita seorang bidan. Ya. Hal apa yang Ibu senang dalam menangani pasien? Itu tadi belum selesai ya. Termasuk apa? Risikonya ya. Belum saya jawab ya. Risikonya itu tadi dari kita dalam memberikan penanganan bayi sampai bahkan menjelang orang tua, kita menjadi tua, itu pasti banyak hal, terutama bayi. Nanti akan kita dapati bayi normal, ada yang kita dapati bayi yang abnormal, mungkin bayi kecil, bayi yang dengan penyakit, bayi yang dilahirkan membawa penyakit dan sebagainya. Kemudian untuk penanganan kepada anak-anak, yaitu tumbuh kembangnya kita perhatikan. Di situ mungkin ada yang normal, ada yang tumbuh kembangnya itu tidak sewajarnya, dan ada kemunduran, mungkin ada gangguan pada kecerdasan dan lain sebagainya. Itu termasuk di dalam anak-anak. Kemudian untuk remaja, remaja mungkin kita mencapai adolescensi yang sesuai dengan umurnya, perempuan misalkan 11 sampai 12. Sekarang anak-anak sudah mulai maju kedewasaannya, itu sudah agak kayak misalkan kalau pisang yang sudah terkarbit gitu kan, itu akan menjadi masalah bagi kita. Bukan masalah yang seperti apa, tapi bagaimana nanti untuk mendidik anak-anak kita untuk berjalan dengan baik, tidak ada kenakalan remaja, tidak ada kayak tadi misalkan kita melakukan hubungan seks yang di luar nikah dan sebagainya, akhirnya terjadi tekdung dan sebagainya, akhirnya tidak ada yang
itu akan menjadi kendala bagi kita. Kemudian untuk ibu hamil ya seperti tadi ini kita dijumpai, yaitu ada ibu hamil yang dengan resiko, ada ibu hamil yang normal dan sebagainya tetap ada, ya toh. Ya. Kita hadapi dengan sesuai dengan kewenangan yang ada pada sekarang. Kemudian yang lain-lainnya seperti ibu melahirkan, ibu nifas, kembali lagi ke anak-anak, permasalahannya ya di situ aja. Ya. Sekarang sejak kapan Ibu membuka praktek di rumah ini, Bu? 2025. 2025. Iya. Lama ya, Bu? Ya, udah lama, udah kita 35 tahun ya, Mbak, untuk melakukan profesi ini ya. Dan senang hati. Ya. Sekarang biasanya saat praktek Ibu menangani apa aja ya, Bu? Itu tadi bayi, imunisasi, ibu hamil, ibu bersalin, remaja, calon pengantin, terus ibu bersalin dan sebagainya. Terus selain praktek di bidan di sini ada praktek selain ini, Bu? Ada di puskesmas, saya sebagai bidan puskesmas yang menangani di puskesmas pembantu, saya sebagai bidannya di sana. Puskesmas mana, Bu? Puskesmas pembantu Jati Barang. Jati Barang. Apa saran Ibu untuk generasi muda di sana? Ya, jadilah remaja yang bertanggung jawab, yang punya dedikasi tinggi, punya cita-cita, tidak hanya saya sebagai ibu rumah tangga saja. Kamu harus mempersiapkan kita itu ke depan itu adalah merupakan fotokopi ya kan? Fotokopi. Jadi fotokopi itu kalau dilakukan secara tidak bagus, dengan mesin yang tidak bagus, dengan kertas yang tidak bagus, akhirnya akan mendapatkan fotokopi yang jelek. Nah, ibaratnya gini, kita manusia ingin menciptakan manusia yang berkualitas, tentu saja menciptakan siapa yang melahirkan harus berkualitas. Ya, usia minimal 20 tahun itu harus ditepati, ya tahu. Pemeriksaan, jadi merawat bayi, merawat anak itu sudah dari dalam kandungan, ya tahu. Bagaimana kita mengandung, setelah melakukan hubungan harus berdoa dulu, ya tahu. Itu pasti harus, kita harapannya anak kita menjadi anak yang baik, wadah kita, gizi kita harus dicukupi, sehingga nanti akan didapatkan fotokopi yang lebih bagus dari tagnya di fotokopi akan hasilnya terakhir fotokopi kan tidak akan kelihatan. Tapi kalau sudah disiapkan fotokopi yang mesinnya yang bagus, dengan perawatan yang bagus, dengan pemberian, kalau kita Indonesia pemberian gizi yang baik, dengan iman yang kuat dilakukan pada pasangan yang syah, nah itu insya Allah nanti kita akan menjadi punya generasi yang berkualitas baik. Gitu ya. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Terima kasih.